Walaupun ini terkait dengan putusan MK, tapi kita sedang ngomongin putusan MK berintegritas. Kamu ya? Kamu. Masuk. Ya, partai diambil, ya. Partai dibajak ini dibuat dia tinggal sendirian. Kan sedih betul tuh. Iya. PDIP ya. PKS itu bisa mencalonkan sendiri. PKB juga bisa. PKB bisa mencalonkan sendiri. Golkar itu bisa mencalonkan sendiri. Sudah bisa kita bilang PKS menyala. Iya, jangan-jangan Mas Ridwan Kamil balik lagi ke pencalonan. Lebih baik menang daripada Karena bikin Mas Ridwan Kamil masuk ke DKI itu kan susah. Apalagi ini potensial melawan incumbent kan. Sudah pura-pura mencintai Persija pula. Konstitusionalitas itu nggak bisa ya, diganti. level putusan MK kan tafsir konstitusi sebetulnya Mas. Okay. Beda Pak Jokowi dengan Undang-Undang Cipta Kerja beda. Tadi siang tadi pagi itu kayak Partai Nasdem mengumumkan mau mencalonkan Kaisang di Jawa Tengah. Tadi pagi ya. Tadi pagi. Tiba-tiba setengah jam kemudian kemudian keluar putusan MK yang mengatakan usia itu dipenuhi saat penetapan calon. Yang notabene Kaisang nggak bisa jadi calon gubernur di Pilkada 2020. Enggak, di imajinasi Fandi itu dia sedang membayangkan gimana Nasdem ngomongnya sekarang. Sabar ya. Proses pilkada yang Mas lebih baik ya. Ketawa aja sih Mas. Ketahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita ngomonginnya agak sedikit berbeda gitu. Biasanya ngomongin korupsi, terus masalah integritas. Tapi kali ini kita ngomongin agak sedikit politik. Tapi putusannya. Jadi saya belum ngomong apa-apa udah ketawa gitu. Padahal udah ngomongin komedi. Dan gini ya. Walaupun ini terkait dengan putusan MK, tapi kita sedang ngomongin putusan MK berintegritas. Kamu ya? Kamu. Masuk. Ya, tentunya kalau ngomongin dengan politik, tentu dengan ahli-ahlinya dong. Kali ini dengan ada Uda Ferry, ada Uda Fadli, dan Mbak Ninis, Mbak Khairunisa ya. Panggilannya Mbak Ninis saja ya. Oke. Apa kabar semuanya ya? Baik, Alhamdulillah. Saya ini mau ngomongin sesuatu yang saya nggak terlalu paham sebenarnya. Karena soal MK. Tapi senang kan? Ya kita senang karena kan demokrasi menjadi lebih terbuka. Ya, betul, ya, tadinya ini kan. Semoga benar, nggak tahu nanti yang maju seperti apa kan kita nggak ngerti. Betul, Mas. Bicara terkait dengan pilkada, tentunya kita tahu ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang kemudian dengan putusan itu membuka ruang untuk pencalonan pilkada. Tapi untuk lebih bisa jelasnya, kita minta Uda Ferry dulu yang cerita. Sebetulnya putusannya apa sih itu yang membuat pada ketawa ini, Uda Ferry? Ya kan, gini Mas, imajinasi semua orang, demokrasi konstitusional kita itu dibajak. Iya. Saya juga pikir begitu. Partai dibajak, calon dibajak, partai diambil, partai dibajak ini dibuat dia tinggal sendirian. Kan sedih betul tuh. Iya. PDIP ya. Padahal partai pemenang pemilu ya. Padahal pemenang pemilu di Jakarta mereka punya 14%. Harusnya 14% suara ya. Harusnya banyak partai lain tertarik sama dia kan. Ibarat ini partai menggoda ini untuk didekati banyak partai lain. Gagal ditinggal sendirian. Ada calon gubernur preferensinya 44%. Tertinggi, dibuat sendirian, nelangsa, semua sudah iba hati. Mas Novel udah telepon mas-masnya, sabar yang tahu. Ini siapa itu maksudnya? Ya siapa lah gitu ya. Lalu ya banyak yang kemudian orang berpikir ini keadapan politik dan demokrasi kita sedang ditinggalkan, sedang sedih-sedihnya kita Mas. Kesal ya. Begitu tadi pagi kesedihan kan bertambah tuh. Tiba-tiba anak raja didaulat untuk menjadi calon wakil gubernur di sebuah daerah yang sangat penting Jawa Tengah gitu ya. Itu tambah tiba-tiba
Tiba-tiba keajaiban terjadi. Mahkamah Konstitusi putusan 60 mengeluarkan ketentuan yang luar biasa. Yang memperbaiki keadaan. Partai tertentu bisa maju. Bahkan partai di luar DPRD untuk pilkada juga bisa menyusun barisannya sendiri. Sepanjang mereka bergabung sampai suara mereka itu ke angka 7,5% kalau DKI ya. DKI Jakarta. Dia kan masing-masing daerah beda-beda nih. Berarti suaranya suara pileg kemarin ini ya? Yang 2024 ya. Pileg kemarin di provinsi dan kabupaten kota. Dikumpulkan. Nah, itu mengubah konstelasi apapun yang kita pikir buruk selama ini. Putusan 60 ini betul-betul memperbaiki keadaan dan berlaku seketika untuk pilkada saat ini. Jadi mengubah situasi. Orang yang dulu sudah merasa dia dizalimi, sekarang sudah senyum-senyum. Orang yang kemudian ditinggalkan partainya walaupun besar, sekarang sudah bisa mikir nih. Saya dengar sudah rapat mendadak nih ya, ngukur strategi apa. Kemarin udah nelangsa tuh pasti udah mikir, udah habis nih, kita melawan saja begitu. Tapi nggak bisa berpartisipasi. Nah ini terjadi. Nah yang paling penting, Fadli itu senyumnya tuh wow, merekah dia. Ninis tuh nggak bisa menutupi kawat giginya yang baru itu ya. Saking bahagianya. Dari tadi kita ketawa bahwa ini betul-betul memperbaiki keadaan. Bahkan putusan MK yang lain 70 memperbaiki sesuatu yang menurut saya jelas tidak fair. Ada upaya mengistimewakan seseorang, usianya dikhususkan, yang tidak sampai dengan syarat 30 tahun, dibuat boleh kalau belum sampai 30 tahun, asal waktu dilantik 30 tahun. Nah oleh MK nggak ada cerita, kata MK, dimanapun syarat itu harus sesuai dengan usia saat mendaftar. Nah, MK mengatakan penghitungan usia 30 tahun itu adalah saat penetapan calon. Berarti Kaisang nggak bisa dong ya? Nggak bisa. Jawab cepat ya. Ya pasti nggak bisa karena dia mencukup umur. Ibarat kata Ninis tadi. Enggak, nanti dibilang usia itu dihitung tahun, bukan dihitung bulan gitu kan. Ulang tahunnya Desember tahun ini kan. Cari-cari. Pokoknya gitulah. Ini sebuah kabar gembira untuk kita semua, seperti ekstrak buah manggis gitu, yang bisa berdampak kepada pemilu dan demokrasi konstitusional kita. Iya, menarik sekali nih. Tapi kan kalau tadi yang merasa terdalimi gitu kan, kan kemudian berubah menjadi bisa tersenyum gitu kan. Aku yang mendolimi gimana jadinya? Belum kita cek. Tapi gimana udah Pak? Kalau kita lihat di kejadian di DKI Jakarta kan, koalisinya pendukung Pak Ridwan Kamil itu kan sudah besar sekali, bahkan secara kentara partai-partai yang dulu sudah misalnya memberikan rekomendasi dan mengumumkan mendukung Mas Anies misalnya, kayak Nasdem, PKS, PKB itu kan declare akan mencalonkan Mas Anies kan, dan kemarin tiba-tiba bergeser mendukung Ridwan Kamil sehingga tidak mungkin lagi ada calon lain dari partai politik ya, karena tinggal PDIP seorang yang punya kursi di DPRD. Nah dengan putusan ini, saya sih yakin konstelasinya berubah, Mas. Karena untuk DKI Jakarta itu misalnya syaratnya itu kan 7,5% dari total perolehan suara sah pemilu DPRD DKI Jakarta 2024. Nah tadi kita coba cek itu sekitar lebih 8 atau 6 partai ya yang bisa mencalonkan sendiri. Nah termasuk PKS itu bisa mencalonkan sendiri. PKB juga bisa. PKB bisa mencalonkan sendiri. Golkar itu bisa mencalonkan sendiri. Sudah bisa kita bilang PKS menyala. Karena PKS punya calon sendiri kan sebetulnya. Ada Pak Soebul Iman yang disebut-sebut. Dan kemarin ada beberapa nama kan yang disebut-sebut. Jadi kita mungkin bisa tunggulah beberapa hari ini, mungkin konstelasinya sangat mungkin bisa berubah. Kayak Golkar kan juga punya nama-nama lain kan di beberapa provinsi gitu ya, kayak di Banten, di Jawa Barat. Ya karena syarat kursi yang 20% yang itu terbilang banyak dan susah, maka mereka mesti berkompromi menggeser-geser orang gitu ya. Ini kan kalau perlu Pak RK mempertimbangkan lagi kan ya. Iya, jangan-jangan Mas Ridwan Kamil balik lagi ke Jakarta. Lebih baik menang daripada karena bikin Pak Ridwan Kamil masuk ke DKI itu kan susah. Apalagi ini potensial melawan incumbent kan. Iya. Sudah pura-pura mencintai Persija pula.
Ya. Waduh, gak seru ini. Bang ini kalau kita lihat, memang kan kontestasi di pilkada ini kan menarik ya. Kenapa? Karena kan di situ lumbung-lumbung suara untuk pileg nanti kan 2029. Dan kalau kita lihat, ini kan nggak cuma DKI ini, nggak cuma di Jakarta lah. Sekarang bukan DKI namanya kan, Jakarta gitu kan. Di tempat-tempat beberapa provinsi-provinsi yang jumlah penduduknya besar gitu, contohnya di Jawa Barat, Sumut, Jawa Timur ya. Ini kan juga terbuka peluang semua nih. Kalau dari Perludem, dari Mbak Neni selama ini kalau memantau, kira-kira seperti apa nanti akan bisa terjadi nih? Iya, kemarin itu kan kita ada kekhawatiran ini Mas. Calon tunggalnya bertambah, termasuk provinsi-provinsi itu ada potensi calon tunggal. Kayak Jawa Timur, Sulawesi Selatan tuh daerah sekelas yang besar-besar ya, masa calon tunggal gitu ya. Karena tadi Bang Ferry bilang ini partai dibajak, partai semua ditaruh di satu perahu gitu. Nah dengan adanya putusan MK ini, ya partai-partai ini bisa merasa pede harusnya calon sendiri gitu ya, karena kan jauh lebih mudah pasti untuk mencalonkan dari 20% kursi atau 25% suara. Iya sekarang kayak misalnya Jakarta hanya 7,5% suara kan jauh sekali tuh. Dan DKI aja bisa 8. Daerah-daerah lain saya rasa juga range-nya akan sebanyak itu partai yang bisa mencalonkan diri. Jadi saya rasa putusan MK ini juga bisa memecah kebuntuan soal kekhawatiran kita soal calon tunggal ya, karena calon tunggal kan trennya selalu naik Mas. Dan selalu menang gitu si calon tunggal ini kan nggak sehat juga buat demokrasi. Cuman satu selama 2015 menang, yaitu Makassar ya. Jumlahnya meningkat kalau Perludem memperkirakan kalau 2015 3 pasangan, 2017 9 pasangan, 2018 16 pasangan, 2020 25 pasangan, perkiraan Perludem 50-an ya. Karena trennya itu rata-rata 9% sampai 10% tuh calon tunggal tuh Mas dari daerah otonom. Bayangkan lebih dari jumlah provinsi kan, 50. Bayangkan kalau provinsi ada calon tunggal Mas. Padahal kan calonnya mestinya banyak. Penduduknya banyak, orang berkualitasnya banyak. Betul. Jadi dengan putusan ini banyak yang terselamatkan. Dan kita punya banyak pilihan untuk memilih. Nah itu kan ini yang selama ini orang bilang nanti calonnya kebanyakan ya. Kenapa? Kalau calonnya banyak kan nggak apa-apa. Partainya boleh banyak, padahal calonnya boleh. Iya menarik. Tapi kan tetap aja kan persoalan yang sudah yaitu upaya menggunakan penegakan hukum lah. Alasan penegak hukum buat ngancem-ngancem kan masih bisa terjadi juga. Oh ya, itu masih terjadi Mas Novel. Misalnya cerita dari beberapa teman-teman pengurus daerah partai, hari-hari ini pun masih terjadi. Makanya di beberapa provinsi bahkan sampai level kabupaten kota, pengkooptasian partai politik untuk mendukung calon tertentu ya dengan kelompok politik yang hari-hari ini sedang berkuasa itu terjadi. Jadi kadang-kadang rekomendasi dari pengurus daerah partainya berbeda terhadap figur tertentu, tiba-tiba karena elit politiknya mau orang yang lain itu bisa di-bypass lewat keputusan DPP. Itu banyak sekali terjadi di beberapa daerah. Maka kan himbauan kami Mas Novel, jangan putusan ini membuat kita terlanjur bahagia kayak Fadli. Hari ini bolehlah tertawa, tapi cukup hari ini ya. Proses bisa tersenyum ya maksudnya ya. Pemantauan pengawasan tetap harus dilakukan. Kawan sudah sepakat itu. Karena pasti kalau kegagalan kecurangan sebelumnya itu diperbaiki oleh putusan MK, tentu akan tetap ada upaya terus mempertahankan kecurangan itu. Jadi kita tadi sepakat bilang masyarakat juga harus aware, harus awasi sama-sama, jangan kemudian dikalahkan. Ini saatnya demokrasi harus menang. Putusan MK ini mengantarkan arti penting yang luar biasa sekali. Dominasi seseorang sudah mulai katakanlah kendor ya dengan putusan ini. Harusnya juga partai-partai kemudian memikirkan ulang. Ini kesempatan mereka memperbaiki sesuatu. Ini bola sudah di depan gawang, tinggal partai-partai ikut nendang gitu ya. Publik juga harus sama-sama mengawal kita sama-sama demokrasi kita ke depan. Termasuk kawal KPU-nya ya. Kawal KPU-nya harus segera. KPU kan kadang suka banyak alasan ya. Mau ini dulu. Ditindaklanjuti segera. Iya. Dan memang kalau kita lihat ya biasanya ini kalau proses pemilihan kepala daerah ternyata ada setting-settingan yang banyak. Biasanya setelah itu praktek korupsinya juga banyak gitu. Dan tentunya kita nggak berharap itu terjadi ya. Dan tadi yang kalau kita lihat salah satu hal yang menurut saya bagus, putusan MK ini dibuat di penghujung gitu. Sehingga
partai-partai politik diharapkan tadi seperti yang udah Ferry sampaikan bahwa mereka mestinya berani mengambil langkah kalau memang betul-betul punya komitmen untuk perbaikan demokrasi dan tentunya ingin memperbaiki banyak hal ya, termasuk juga menekan praktek-praktek korupsi. Surprise ini sebenarnya banyak hal yang terjadi mengubah sesuatu putusan ini. Ya meskipun Mas Novel partai politik yang sudah terlanjur ya mendukung kelompok politik tertentu itu belum tentu berani juga dengan putusan ini. Saya nggak yakin juga semuanya akan berani. Tapi paling tidak beberapa partai politik dengan melihat ada kesempatan ya yang begitu besar, mereka bisa mendorong calonnya sendiri, struktur partainya bisa lebih mapan dan dipersiapkan dengan baik untuk menggalang dukungan. Dan yang lebih penting bagi kita publik kan level kompetitifnya akan jadi hidup gitu. Dengan level kompetisi yang jauh lebih hidup dalam kontes pilkada itu biasanya nanti akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang baik juga. Betul. Karena mereka mesti berpikir, mesti melihat situasi, mesti belajar apa nih yang bisa membuat mereka menyampaikan ide gagasan yang menarik simpati publik dan meyakinkan publik untuk memilih mereka. Pemilih juga jadi punya alternatif kan. Betul. Kita nggak monoton dengan hal yang sama karena kepentingan politik lalu orang-orang tertentu dipilih dan kita dipaksa milih. Hari ini kita punya alternatif nih. Yang kita suka yang kita pilih gitu ya. Karena alternatifnya banyak gitu ya. Jangan kemudian dipaksa harus pilih ini, anak ini, partai ini, partai itu, gitu kotak kosong gitu dipaksa milih gitu ya. Nah, hari ini mudah-mudahan kian beragam dan ada kesadaran agar kita juga menikmati demokrasi kita. Makanya kita ketawa hari ini kan bisa menikmati. Kayak kaos abang tuh, nothing to worry about as long as I have the sun. Disebut tadi apa patah Minang tadi? Bersuluh matahari dalam putusan. Maksudnya apa yang sudah diatur oleh MK ini, apa yang harusnya dipahami orang banyak soal pilkada kita ya seterang matahari. Orang jelas, bisa lihat jangan semua. Ditarik kemana-mana lagi. Jangan ditafsirkan beda-beda gitu ya. Tapi kan ada yang bilang begini udah Ceto elo-elo. Ada yang bilang begini, putusan seperti ini kan setelah mengatur dengan lebih jelas dengan putusan MK tadi, kan bisa aja kemudian pemerintah bikin perpu contohnya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Ini putusan MK bukan undang-undang. Undang-undang boleh diganti dengan perpu. Perpu tidak bisa ganti undang-undang dasar loh. Termasuk juga putusan MK yang memaknai konstitusionalitas itu nggak bisa diganti. Level putusan MK kan tafsir konstitusi sebetulnya, Mas. Beda Pak Jokowi dengan Undang-Undang Cipta Kerja beda. Coba penasihatnya jangan. Ya. Dan kalau kita lihat kan tentunya kalau partai politik mengajukan calonnya sendiri seandainya, itu kan mestinya ada dampak positif buat partainya. Betul. Kita kan berhadapan dengan situasi di mana Mas Novel keterhubungan antara pemilih dengan partai politik itu di Indonesia rendah sekali. Atau yang sering kita sebut dengan party ID itu kan. Angkanya nggak sampai 20% ya Mbak Indonesia. 12 rendah sekali. Jadi 11 kan rendah sekali. Jadi hanya sekitar 12% pemilih itu yang mengasosiasikan dirinya dengan partai politik. Anggota partai aja kayaknya. Anggota partainya aja. Nah makanya dengan partai politik diberikan kesempatan yang luas untuk mengajukan kadernya, kesempatan yang lebih leluasa, ini kan bisa mendorong ya pemilih bisa lebih terbuka untuk saya dukung partai ini karena dia mencalonkan si X, Y gitu. Itu akan sebetulnya banyak dampak yang lebih positif sih ya dengan calon yang lebih banyak gitu. Iya. Tentunya kita berharap dengan adanya putusan ini betul-betul dimanfaatkan ya. Tapi tadi kembali lagi yang saya katakan tadi, kalau kemudian ada sandra-sandra kasus hukum, itu kan menjadi sulit barangkali. Ya saya yakin itu pasti ada lah ya. Ya kejadian di Partai Golkar kan ya sulit untuk tidak mengatakan bahwa itu ada kaitannya dengan kasus hukum, ada tekanan dari mana-mana gitu. Tapi jangan-jangan ya partai, kalau kita mau mendiskusikan Partai Golkar ya, saya yakin putusan MK ini juga memberikan efek yang luar biasa kepada partai. Jangan-jangan ketumnya juga ganti. Jangan-jangan iya pasti akan memberikan konstelasi yang berbeda. Karena khusus untuk Golkar misalnya Mas Novel, kayak di Banten itu kan berubah ya rencana awal Golkar. Misalnya Medan, Jakarta tuh mengubah rencana awal Golkar dengan pemaksaan koalisi seperti yang terjadi sebelum putusan ini. Nah jangan-jangan dengan ada putusan ini ya Partai Golkar jangan-jangan bisa lebih banyak mencalonkan kadernya sendiri. Tadinya saya pikirkan kalau seandainya Golkar majunya di Banten dan di Jawa Barat,
pasti kan akan berdampak dengan perolehan suaranya nanti dia. Betul. Dan untuk Jawa Barat Ridwan Kamil kan lebih berpeluang menang sebetulnya. Lebih firm dia akan menang kan. Dia bahkan yakin bahwa dia akan maksimal di sana. Sejauh ini belum ada lawan tanding yang oke lah ya, yang mumpuni untuk Ridwan Kamil di sana. Tapi soal mengancam sabotase ya, ini sedang sesuatu yang sudah bisa kita duga kemana-mana marak gitu ya. Tapi putusan ini very clear, memberikan makna yang sangat berbeda bagi kita. So obvious kata Ninis tadi, terang benerang nyata sekali memberikan makna. Nah soal nanti hakim MK-nya diancam itu soal lain. Yang lainnya diancam soal putusannya lain. Sudah terjadi. Tidak bisa diubah juga ini, tidak bisa dimacam-macamkan dan harus berlaku saat ini. Nah ini bagi saya ya kita juga harus sama-sama awasi MK tetap, KPU tetap, proses penyelenggaraannya, peran Bawaslu dan lain-lain. Jadi kalau soal praktik-praktik culas itu pasti tetap akan terjadi. Cuman mudah-mudahan putusan ini tetap akan memperbaiki banyak hal. Kalau kita lihat pilkada lah gitu ya, itu kan biasanya kita bicara terkait dengan biaya-biaya politik ya. Kan seringkali orang memikirkan begini, kalau yang maju itu banyak, biayanya juga lebih banyak. Gitu. Ya, itu ada kaitan nggak sih seperti itu? Karena kan kalau biayanya banyak, biasanya nanti praktek korupsi juga banyak. Gitu. Kalau sekilas mungkin ya, misalnya biaya surat suara gitu ya. Tapi hal lain begini Mas, kalau dilihat. Bukan biaya maksudnya gini, biaya dari masing-masing. Banyak hal, dari banyak hal. Uang mahar gitu. Uang mahar contohnya. Kalau pasangannya sedikit, malah membuka ruang biaya akan keluar banyak. Misal praktik beli seluruh perahu, berapa tuh uang mahar yang harus diberikan kepada partai. Dengan beragamnya potensi kemana-mana. Kalau partai A nggak mau, dia masih bisa mencalonkan. Jadi malah kemudian ruang transaksi uangnya akan jauh lebih rendah. Sekaligus ini membuat kita belajar berpraktik, bukan uang yang mengendalikan siapa dipilih, tetapi sejauh mana rasa suka pemilih kepada seseorang. Kalau dia sibuk dengan uang, ternyata yang disukai pemilih maju di tempat lain dengan cara lain perahu lain, ya bisa saja dia akan menang dengan biaya lebih rendah. Jadi kita harus bisa melihat bahwa ini dampaknya akan sangat signifikan, mengubah kebiasaan kita berpolitik uang. Jadi lebih murni bicara pilihan dan kesukaan. Mbak Ninis, kalau kita lihat ya dari aturan-aturan soal pilkada, penyelenggaraan pilkada ya. Tentunya kan kondisi kemarin kan kondisi yang dikhawatirkan karena ternyata juga membatasi tadi dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengontrol ya siapa yang maju dan bisa dibatasi dengan sesedikit mungkin gitu. Dengan adanya putusan ini, kemudian kalau kita lihat ada nggak hal atau paling nggak beginilah, apakah dengan putusan ini membuat pengaturan soal pilkada ini cukup ideal gitu, atau semestinya idealnya itu bagaimana sih kalau pandangan dari Pak Ninis? Kalau dari sisi pencalonan ya kan kita selama ini berpandangan bahwa syarat 20% kursi 25% suara tuh sumber dari segala sumber ya salah satu membawa petaka gitu dan sebenarnya partai-partai kan belakangan kemudian merasakan aturan yang mereka bikin sendiri gitu. Ada yang nggak bisa majuin sendiri gitu, ada yang tinggal sendiri. Nah dengan adanya putusan MK ini kan dengan dikurangi sangat jauh, itu artinya kan ya tadi memberikan kesempatan kompetisi yang setara tuh ada gitu. Bahkan jangan-jangan putusan MK ini Bang bisa juga nanti untuk presiden pilpres MK udah mulai bergeser nih artinya harusnya linier gitu loh. Jadi ya nggak ada bedanya kan eksekutifnya nasional sama daerah gitu ya. Jadi pergeseran cara pandang ini ya bahwa ambang batas pencalonan ini sebetulnya sesuatu hal yang bikin bermasalah gitu ya, apalagi calon perseorangannya kan juga susah sekali kan, yang akhirnya kemudian potensi calon tunggalnya besar kan salah satunya karena ini. Nah dengan adanya putusan MK ini ya tadi partai itu bisa mencalonkan kadernya sendiri loh. Kalau dalam satu perahu besar kan mereka harus nyalonin kadernya orang gitu loh selama pilkada ini. Persentasenya kan makin banyak jumlah penduduk semakin rendah. Iya betul. Jadi bayangkan kalau dapil nasional dalam pemilu presiden
tentu kebutuhan 200 juta tuh ya. 200 juta. Makanya bisa sangat kecil ya. Persentase kebutuhan syarat pencalonan itu. Berarti kalau gambarannya kalau Pilpres paling enggak ya 5% gitu barangkali ya. Mungkin kan mungkin enggak ada. Atau jadi tanpa pakai ini ya. Tiba-tiba kalau dikali-kalikan dengan logika itu jadi kosong banget. Dahsyat itu. Iya. Karena dia pastinya DPT bukan DPT kita kan. Tapi ada hal lain loh yang membuat Fadli bahagia, Mas. Apa itu? Putusan lain. Putusan sebelah. Gimana tuh Mas Fadli? Ya selain soal syarat pencalonan ini kan yang paling penting dari putusan MK siang tadi itu kan mengembalikan lagi Mas Novel syarat usia yang awalnya memang jadi syarat mendaftar menjadi calon ya. Yang oleh Mahkamah Agung jadi syarat pelantikan atau syarat penetapan calon terpilih. Itu yang kemudian dikhawatirkan, bukan dikhawatirkan ya, yang kita duga semua ya ini untuk anaknya presiden. Dengan putusan MK tadi, MK mengatakan di mana-mana yang namanya syarat usia itu harus diuji dan dipenuhi ketika mendaftar jadi calon dan dipastikan terpenuhi ketika ditetapkan jadi calon. Karena kalau syarat usia itu ditarik mundur ke belakang untuk penetapan calon terpilih atau untuk pelantikan itu tidak memberikan kepastian hukum dalam tahapan pilkada. Lalu apa yang membuat Anda bahagia? Jadi ada jadi memang kayaknya ya banyak partai politik juga kita nggak tahu apa yang menjadi latar belakang partai politik mencalonkan anak presiden ya. Tadi siang tadi pagi itu kayak Partai Nasdem ya mengumumkan mau mencalonkan Kaisang di Jawa Tengah. Tadi pagi ya. Tadi pagi. Tiba-tiba setengah jam kemudian kemudian keluar putusan MK yang mengatakan usia itu dipenuhi saat penetapan calon. Yang notabene Kaisang nggak bisa jadi calon gubernur di Pilkada 2020. Enggak, di imajinasi Fadli itu dia sedang membayangkan gimana Nasdem ngomongnya sekarang. Sabar ya. Tadi saya belum paham, tadi baru saya ngerti. Itu maksudnya. Kalau sabar Nasdem. Atau kata Nasdem dari bupati aja dulu. Karena jadi bupati dulu. 25 kan bisa. Enggak. Kalau sabarnya Nasdem itu harus diiringi kata lain. Sabar Dinda. Sabar Adinda. Ini belum momentum. Karena pendaftaran kan 27 Agustus ya. Penetapannya 25 September. Adik Kaisang ini ulang tahunnya Desember ya? 25 Desember. Oh iya. Sabar deh. Ya menarik sekali ini. Tentunya kita berharap dengan adanya putusan ini semakin banyak orang-orang yang baik ya yang bisa menjadi kandidat ya gitu ya. Dan partai politik pun jadi nggak ada beban mesti mencalonkan anak presiden. Ini ya partai ayo dong. Proses saja. Ini dikasih kesempatan kok. Salah satu beban di putusan itu harus diingat. Dengan dibuatnya syarat 30 saat pelantikan, pertanyaan besarnya kapan pelantikan? Pelantikan itu nggak domain KPU Mas. Domainnya ada di Kemendagri. Nunggu ulang tahun dulu. Dan biasanya nggak jelas itu. Jadi harus nunggu ulang tahunnya dulu. Itu malah jadi bias ya. Jadi bias. Waktu itu ya. Jadi seandainya itu diundur lagi pelantikannya bisa aja ya. Bisa. Makanya putusan MK ini menurut saya sih menyelesaikan banyak persoalan Kan berubah-ubah tuh. Ada yang pelantikan Desember nggak mungkin terlalu dekat. Januari, tiba-tiba Februari, ada yang bilang Maret. Nah dengan putusan MK ini selesailah kerumitan bernegara, beradministrasi negara. Dan ngurusin yang lain lah ya kita ya ngurusin yang lain lah ya. Penting-penting lah. Tidak soal anak usia dan umur anak presiden kan. Ini putusan MK ini sudah ada hakim MK-nya Pak Anwar Usman belum? Pak Anwar Usman tidak diajak ikut. Gak diajak main ya? Menghindari konflik kepentingan. Karena pernah ada pemeriksaan dari MK sebelumnya itu ya. Paman dan keponakan tidak lagi ada di luar. Oke, menarik sekali. Semoga nanti kita bisa saksikan proses pilkada yang menjadi lebih baik ya. Ketawa aja sih. Ketahan ya.
ya. Karena saya terus terang masalah ini kan nggak terlalu detail ya. Tapi tadi ketika dengerin udah Fadli cerita saya lucu. Saya pikir patut dari ketawa-ketawa, ternyata ini yang dibicarakan. Karena tadi pagi Mas dia diumumkan jadi calon wakil gubernur, beberapa jam kemudian nggak bisa calon. Betul fundamental. Ya menarik sekali. Terima kasih. Kita tentunya akan membahas ini terus dalam konteks integritas dan tentunya kita terus bicara soal anti korupsi dan ini ada kaitannya dengan proses pilkada dan proses lain-lainnya yang terkait dengan kepentingan politik. Terima kasih. Konteks ini harus bertanggung jawab. Sakit orang itu. Kita teruskan ketawa setelah ini ya. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.